Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur Andriani dan teman-teman kelas C Makroekonomika 2. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Anjali Puspitasari, NIM B300 2095. 2. Nanda Puspita Magra Putri, NIM B300 101. 3. Egi Fegianti, NIM B300 102. 4. Noni Milinia Jewel, NIM B300 114. 5. Ayuni Lutfia Aini, NIM B300 120. 6. Diah Ayu Nabilah, NIM B300 140. 7. Alfida Nizar Amalia, NIM B300 141. Kami akan mempresentasikan tentang inflasi dan pengangguran, yaitu pengaruh inflasi dan pengangguran yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam materi ini, kami akan membahas 4 poin penting, yakni A. Latar belakang, B. Rumusan dan tujuan, C. Pembahasan, D. Kesimpulan dan rekomendasi. Latar belakang. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki berbagai permasalahan, salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi. Mengapa demikian? Karena suatu negara dapat dikatakan berkembang dengan baik apabila mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan di Indonesia sendiri pertumbuhan ekonomi sangat sulit untuk distabilkan. Ada beberapa indikator yang digunakan sebagai tolak ukur perekonomian di suatu negara, yaitu inflasi dan pengangguran. Untuk itu, pemerintah sangat diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dengan menerapkan berbagai kebijakan. Dengan demikian, untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan oleh pemerintah. Yang kedua, rumusan dan tujuan. Rumusan masalah. Bagaimana konsep inflasi dan pengangguran? Apakah inflasi dan pengangguran saling berkaitan? Mengapa inflasi dan pengangguran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi inflasi dan pengangguran? Tujuan penelitian: menjelaskan konsep inflasi dan pengangguran, memaparkan alasan keterkaitan antara inflasi dan pengangguran, memaparkan alasan pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan yang terakhir, menjelaskan upaya pemerintah untuk mengatasi inflasi dan pengangguran. Yang ketiga, pembahasan. Untuk pembahasan pertama, yaitu inflasi, terdapat 4 poin penting yang akan kami sampaikan. Konsep inflasi, penyebab inflasi, dampak inflasi, dan yang terakhir, data inflasi di Indonesia. Konsep inflasi. Inflasi yaitu suatu keadaan di mana suatu barang dan jasa mengalami peningkatan harga secara terus-menerus dan luas dalam jangka waktu tertentu. Badan Pusat Statistik mengelompokkan inflasi berdasarkan disagregasi inflasi, yaitu inflasi inti dan non-inti. Inflasi inti merupakan komponen inflasi yang menetap dan dipengaruhi oleh faktor fundamental. Yang pertama, interaksi antara penawaran dan permintaan. Yang kedua, lingkungan eksternal. Yang ketiga, ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. Inflasi non-inti. Inflasi non-inti merupakan komponen inflasi yang tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi faktor selain faktor fundamental. Yang pertama, inflasi komponen bergejolak, dan yang kedua, inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah. Macam-macam inflasi berdasarkan tingkat kualitas. Inflasi ringan
merupakan sebuah inflasi yang lajunya kurang dari 10% selama 1 tahun. Inflasi sedang merupakan sebuah inflasi yang lajunya berkisar antara 10% sampai 30% selama 1 tahun. Inflasi berat merupakan sebuah inflasi yang lajunya berkisar antara 30% sampai 100% selama 1 tahun dan sulit dikendalikan. Dan yang terakhir, inflasi liar merupakan sebuah inflasi yang lajunya sudah melebihi 100%. Penyebab inflasi disebabkan oleh dua hal, yakni yang A, demand pull inflation, ialah apabila suatu pihak meminta lebih banyak dari hasil produksi yang telah dicapai batas maksimal akibat harga akan naik. Yang B, cost push inflation, ialah naiknya biaya produksi yang mengakibatkan penurunan produksi. C, dampak inflasi. A, tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun, artinya daya beli pendapatan akan rendah, sehingga menyebabkan kesejahteraan masyarakat akan terganggu, khususnya bagi mereka yang memiliki pendapatan rendah. Yang B, distribusi pendapatan akan memburuk, artinya jika inflasi mengalami pertumbuhan, maka masyarakat akan sulit untuk menaikkan tingkat pendapatan. C, stabilitas ekonomi akan terganggu, artinya pada pelaku ekonomi tidak akan seimbang dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Data inflasi Indonesia berikut ini merupakan data tingkat inflasi tahun ke tahun gabungan 90 kota 1, yaitu 2018 sama dengan 100. Berikut ini merupakan data inflasi tahunan RI meningkat menjadi 1,59% pada Agustus 2021. Inflasi tertinggi secara tahunan dialami oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,31%. Inflasi tertinggi selanjutnya disusul dari kelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 2,55%, pendidikan 2,26%, dan kesehatan 2,14%. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi selanjutnya adalah perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,99%. dan kelompok pakaian dan alas kaki 1,4%. Kemudian kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 0,74%. Perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,62%, dan transportasi 0,34%. Adapun tingkat inflasi secara bulanan sebesar 0,03% pada Agustus 2021. Tingkat inflasi secara tahun kalender mencapai 0,84% pada bulan lalu. Pembahasan kedua yakni pengangguran. Terdapat 4 poin yang akan kami sampaikan, yaitu A. Konsep pengangguran, B. Penyebab pengangguran, C. Dampak pengangguran, D. Data pengangguran tahunan Indonesia. A. Konsep pengangguran. Pengangguran yaitu keadaan seseorang di usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis pengangguran berdasarkan sebab. A. Pengangguran friksional. Pengangguran ini bersifat sementara saja karena seseorang hanya mencari sebuah pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya atau yang dirasa lebih baik dari yang lainnya. B. Pengangguran struktural. Pengangguran ini bersifat mendasar yang dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia itu sendiri. C. Pengangguran siklis. Pengangguran ini timbul karena perubahan berbagai kegiatan perekonomian. D. Pengangguran musiman. Pengangguran ini biasanya timbul di suatu kegiatan ekonomi jangka pendek. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan ciri. A. Pengangguran tersembunyi, yaitu tingkat produksi tidak bertambah walaupun tenaga kerja sudah bertambah. B. Pengangguran musiman.
yaitu karena pergantian sebuah musim, misalnya di bidang pertanian dan perikanan. C. Pengangguran terbuka, yaitu lowongan kerja rendah tetapi para tenaga kerja semakin banyak. D. Setengah menganggur, yaitu para tenaga kerja yang melakukan migrasi karena tidak mudah mendapatkan pekerjaan. Penyebab pengangguran. A. Tingkat pendidikan. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, akan sulit mendapatkan pekerjaan karena minimnya pengetahuan. B. Tingkat keterampilan. Jika tidak memiliki keterampilan, maka seseorang akan sulit untuk menyelesaikan pekerjaan atau menciptakan sebuah inovasi. C. Tingkat upah. Karena hal ini banyak para masyarakat yang menginginkan untuk bekerja di kota karena upah yang menjanjikan, tetapi dikarenakan keterbatasan tingkat pengetahuan akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. D. Informasi. Karena sebagian masyarakat kurang menguasai internet, maka akses informasi tidak dapat diketahui oleh mereka. C. Dampak pengangguran. A. Dampak bagi perekonomian negara yaitu 1. Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah. 2. Pemerintah akan kesulitan untuk menjalankan kegiatan pembangunan. 3. Menghambat pertumbuhan ekonomi. B. Dampak bagi masyarakat yaitu 1. Menurunnya pendapatan dan kesulitan untuk mencari pekerjaan. 2. Menyebabkan seseorang kehilangan atau berkurangnya tingkat keterampilan. 3. Menimbulkan rasa kurang puas terhadap pemerintah. D. Data pengangguran tahunan Indonesia. Berikut ini merupakan tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi dalam bentuk persen pada tahun 2020 sampai 2021. Selanjutnya yaitu data jumlah pengangguran capai 8,75 juta orang per Februari 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021. Jumlah tersebut meningkat 26,26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,93 juta orang. Kendati angka pengangguran tersebut menurun dibandingkan 10,44% dibandingkan pada Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang. Pembahasan ketiga yakni keterkaitan antara inflasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika inflasi naik, maka tingkat investasi menurun. Penurunan investasi berarti penurunan kapasitas produksi. Penurunan kapasitas produksi akan mempengaruhi penurunan lapangan kerja dan di satu sisi meningkatkan pengangguran, serta penurunan tingkat pendapatan masyarakat. Pembahasan keempat yakni kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi dan pengangguran. Pengangguran. A. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatasi pengangguran dengan menurunkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. B. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan jumlah uang beredar, menurunkan suku bunga, dan memberikan pinjaman khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu. C. Kebijakan sisi penawaran dengan mendorong lebih banyak investasi, pembangunan infrastruktur, efisiensi pemerintah, subsidi, pajak perusahaan dan pribadi. Inflasi. A. Kebijakan moneter, yaitu kebijakan pasar terbuka dan kenaikan tingkat diskonto. B. Kebijakan fiskal, yaitu dengan mengurangi belanja pemerintah, menaikkan pajak, dan mengadakan pinjaman pemerintah. Untuk mengakhiri presentasi kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi.
Dapat disimpulkan bahwa masalah inflasi dan pengangguran sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Selain itu, masalah tersebut juga berdampak kepada masyarakat. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi inflasi dan pengangguran. Untuk pengangguran, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan sisi penawaran. Sedangkan untuk masalah inflasi, pemerintah menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Walaupun demikian, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengendalikan uang atau pendapatan yang dimiliki. Rekomendasi yang pertama, diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kestabilan perekonomiannya. Yang kedua, pemerintah terus mengevaluasi setiap kebijakan. Yang ketiga, pemerintah menjaga kestabilan harga bahan pokok. Yang keempat, kepada masyarakat yang tidak terserap dalam pasar tenaga kerja untuk menciptakan sendiri lapangan pekerjaannya, misalnya dengan berwirausaha. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.